Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Nabi Ilyas. Kisah Nabi Ilyas tertulis dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, terdapat dua surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas, yaitu surat Al-An'am ayat 85 yang berbunyi, "Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh." Quran surat Al-An'am ayat 85, dan surat Asy-Syaffat ayat 123. Kemudian, kisah Nabi Ilyas juga tertulis dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 123-126 yang berbunyi, "Sesungguhnya, Ilyas adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal atau berhala? Dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu, dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?'" Terjemahan Quran surat Asy-Syaffat ayat 123-126. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Ayahnya, Yasin bin Finhash, merupakan putra Aizar bin Harun, yakni dari Nabi Harun. Ia lahir di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Patung ini dibangun oleh Raja Ahab di tengah kota dan dijadikan sebagai penyembahan untuk rakyatnya. Dalam surat Asy-Syaffat dijelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Ilyas untuk berdakwah di kota Balabak yang ada di wilayah Libanon. Pada masa itu, kota tersebut didiami oleh bangsa pelaut terkenal, yaitu Fenisia. Bangsa ini menyembah berhala yang disebut Baal. Nabi Ilyas yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla mendatangi Raja Ahab. Ia mengatakan bahwa jika patung tersebut tidak segera dihancurkan, Allah akan mengirimkan malapetaka berupa musim kemarau selama 3 tahun. Setelah mendengar ucapan tersebut, Raja Ahab memerintah prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas. Ucapan Nabi Ilyas pun terbukti. Kota Balabak mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Banyak orang mati karena kelaparan dan kepanasan. Hewan-hewan ternak serta tanaman yang subur juga mengalami kekeringan dan tidak memberikan hasil panen. Ketika kota tersebut dilanda kekeringan panjang, Allah telah memerintahkan Nabi Ilyas untuk bersembunyi di Sungai Kerkit. Nabi Ilyas mendapatkan minum dari air sungai ini. Selain itu, Allah telah mengirimkan burung yang membawa makanan setiap pagi dan sore hari. Hal ini membuat Nabi Ilyas tidak mengalami kelaparan di tengah kekeringan yang sedang melanda negeri tersebut. Ketika Sungai Kerkit mulai mengalami kekeringan, Nabi Ilyas mulai merasa panik. Apalagi, ia juga harus menghindari pengejaran para prajurit Raja Ahab yang terus mengejarnya. Ketika mencoba menghindari para prajurit, Nabi Ilyas bertemu dengan keluarga yang baik. Namun, salah satu anggota keluarga tersebut, yang bernama Ilyasa, mengalami sakit yang parah. Karena sudah mendapatkan bantuan, Nabi Ilyas berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk menyembuhkan Ilyasa. Doa Nabi Ilyas pun dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ilyasa kembali sehat dan akhirnya berteman dengan Nabi Ilyas.
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Ilyas selalu berpindah tempat selama menjalani dakwah. Ia pernah tinggal di rumah kaumnya atau gua. Dalam beberapa literatur dijelaskan juga kalau setiap rumah yang disinggahi Nabi Ilyas akan tercium bau makanan. Suatu hari, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang ibu yang tidak memiliki banyak bahan makanan untuk membuat roti. Atas izin Allah, sisa gandum untuk membuat roti tersebut terus bertambah. Akhirnya, ibu tersebut dapat membuat roti dari sisa gandum yang ada di dalam mangkok. Sebagai balasan, Nabi Ilyas meminta pada Allah untuk membangkitkan kembali anak ibu tersebut yang sakit parah dan meninggal. Doa Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Anak ibu tersebut dapat hidup kembali dan berkumpul bersama dengan keluarganya. Bencana kemarau yang panjang membuat orang Bani Israel meminta maaf kepada Nabi Ilyas. Mereka juga memohon ampun dan berjanji untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan atas seizin Allah, tiba-tiba hujan pun turun dengan lebatnya. Dan masyarakat di kota tersebut kembali dapat menikmati hasil panen. Bahkan, ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota tersebut kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, Allah Azza wa Jalla kembali memberikan azab untuk kedua kalinya. Kali ini Allah mendatangkan gempa dahsyat, hingga membuat mereka kembali sengsara. Semua teguran Allah merupakan wujud dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dikenal memiliki sifat qanaah dan zuhud. Selama hidupnya, Nabi Ilyas selalu berusaha untuk menghindari kesenangan duniawi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kesalihan seorang Nabi Ilyas membuatnya mendapatkan sebuah karunia. Satu hari amalan ibadah yang dilakukan Nabi Ilyas memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Mukjizat Nabi Ilyas. 1. Dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ketika musim kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang membawa sedikit air dan gandum. Air dan gandum tersebut akan diberikan kepada anaknya yang sangat kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada wanita tersebut untuk membawa air dan gandum kepadanya. Nabi Ilyas kemudian berkata bahwa air dan gandum tersebut akan selalu ada atas izin Allah. Akhirnya wanita tersebut menghampiri Nabi Ilyas dan membawa sedikit air dan gandum. Tidak lama kemudian ucapan Nabi Ilyas dibenarkan oleh Allah. Air dan gandum yang dibawa oleh wanita tua tersebut meskipun sudah dimakan akan kembali penuh. Namun sayangnya sang anak meninggal terlebih dahulu sebelum dapat memakan apa yang dibawa oleh ibunya. Kejadian itu membuat wanita yang sudah tua tersebut sangat sedih. Sehingga Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali anak dari wanita tua tersebut. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Ilyas. Sehingga anak itu pun kembali hidup sehingga bisa memakan apa yang dibawakan ibunya. 2. Berlari kencang mendahului kereta milik Raja Arab. Ketika Nabi Ilyas mendapat serangan dan dikejar dari kaum Bani Israel, Nabi Ilyas lari sangat kencang hingga dapat mendahului kencangnya kereta milik Raja Arab. 3. Mendatangkan kemarau yang panjang dan hujan. Nabi Ilyas diberikan Allah mukjizat yang dapat mendatangkan kemarau panjang dan hujan. Saat itu Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Bani Israel agar menyembah Allah dan bukan menyembah berhala. Saat itu Nabi Ilyas berdoa meminta didatangkan siksa bagi kaum Bani Israel karena membangkang karena tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa kemarau yang panjang. Dan setelah kemarau panjang tersebut, Allah mendatangkan hujan yang deras sekali berkat doa Nabi Ilyas. 4. Mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Meskipun terjadi kemarau yang sangat panjang,
Nabi Ilyas dapat bertahan hidup dengan pertolongan yang Allah berikan. Waktu itu ketika Nabi Ilyas bersembunyi di gua dari kejaran kaum Bani Israel, atas izin Allah, ada seekor burung gagak yang membawakan makanan untuk Nabi Ilyas yang tengah bersembunyi di dalam gua. 5. Nabi Ilyas selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Saat istri dari Raja Ahab mengetahui bahwa berhala yang disembahnya telah dihancurkan oleh Nabi Ilyas, istri Raja Ahab sangat marah dan bersumpah akan menangkap serta membunuh Nabi Ilyas. Istri Raja Ahab dan prajuritnya pun mencari keberadaan Nabi Ilyas. Saat itu Nabi Ilyas tengah bersembunyi di dalam gua dan persembunyiannya telah diketahui oleh istri Raja Ahab. Ketika hendak melakukan aksinya untuk membunuh Nabi Ilyas, Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga membuat istri Raja Ahab dan prajuritnya tertimpa longsor dari gunung. 6. Mampu menyembuhkan orang sakit. Mukjizat lain yang Allah berikan kepada Nabi Ilyas adalah dapat menyembuhkan orang sakit keras. Saat itu Nabi Ilyas sedang terbaring karena sakit yang diderita sejak lama. Atas izin Allah melalui doa Nabi Ilyas, akhirnya Nabi Ilyas dapat sembuh dari penyakitnya. 7. Diangkat ke langit. Selain mendapatkan mukjizat dapat menurunkan bencana, Nabi Ilyas juga mendapatkan mukjizat lain, yaitu tidak pernah wafat. Ia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris. Dakwah Nabi Ilyas pun diteruskan oleh anak angkatnya, yaitu Nabi Ilyasa. Seorang anak yang sakit dan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Ilyas sedang singgah ke rumahnya. Keistimewaan Nabi Ilyas. 1. Sabar. Nabi Ilyas diberikan keistimewaan oleh Allah berupa kesabaran yang sangat tinggi terutama dalam menghadapi kaum Bani Israel yang selalu membangkang pada ajaran yang Nabi Ilyas sampaikan dan selalu menentang ajaran Allah Azza wa Jalla. Dengan kesabaran yang kuat akhirnya Nabi Ilyas dapat menjalankan dakwahnya dengan lancar. 2. Taat beribadah. Nabi Ilyas merupakan sosok yang taat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ilyas selalu mematuhi ajaran yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dan selalu menjauhi larangannya. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ilyas selalu mengutamakan beribadah dan meninggalkan keduniawian. 3. Suka menolong sesama. Nabi Ilyas diberikan keistimewaan oleh Allah berupa hati yang lapang dan suka menolong sesamanya. Orang-orang yang telah menyakiti Nabi Ilyas dan mencoba membunuhnya pun tetap ia tolong dengan penuh keikhlasan. Demikian kisah Nabi Ilyas yang bisa kita jadikan pelajaran karena kesabaran, kesederhanaan, berbuat baik kepada manusia meskipun banyak yang berusaha mencelakai beliau. Dan selalu berusaha membangun komunikasi dengan Tuhannya sehingga doanya selalu terkabul. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Ilyas alaihi salam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.